Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semangat. Luar biasa. Gimana apa kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Di sini ya, Bu Yani akan melakukan bimbingan klasikal. Kalian tahu bimbingan klasikal itu apa? Ya, bimbingan klasikal itu ya, bimbingan sebuah kegiatan layanan yang dilakukan secara klasikal, secara satu kelas ini. Ya, rencananya untuk pelaksanaan hari ini itu tentang cara kerja kotak kanan dan kotak kiri. Nah, jadi Bu Yani ingin tahu nih, kelas 10 TKJ 1 itu ya kalian dominannya mana? Apakah kalian dominan di kotak kanan ataukah yang kotak kiri? Nah, dari sini nanti saya akan menjelaskan juga apa sih itu otak itu dan apa sih fungsinya otak dan apa sih otak kanan itu manfaatnya buat kita atau otak kanan manfaat ke kiri kita. Baik. Sebelum Bu Yani melanjutkan sesi selanjutnya ya, kita berdoa dulu ya. Oke, disiapkan dulu berdoa. Ya, sudah mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Allahumma ftahli futuhal arifina bi'ni'matika wanshur 'alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang hari ini yang tidak berangkat siapa? Nah, kenapa itu? Terus? Siapa? Kenapa ini? Berarti yang tidak berangkat bukan anak ya? Ya. Oke. Anak yang tidak berangkat. Sebelum kita akan membahas tentang materi kotak kanan kotak kiri ya, kita melakukan tes ini. Bisa? Ya. Benar. Nanti Bu Yani mau menampilkan ya di sini SPP. Nanti kalian tidak mengikuti. Ya, lah bisa ya. Nah, lihat ya dulu.
gimana caranya saya harus gerakannya yang salah. Nah, karena kita udah referensi ya, udah percaya ya, alhamdulillah ya. Dan kita akan melanjutkan materi tentang kosakata otak ini. Kalian tahu nggak otak itu apa? Gimana? Ya betul, siapa ini? Apa? Otak itu ya sangat dari kalian. Otak itu ada di sini. Terus ya, otak adalah suatu organ terlibat dari manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf, ya, di mana otak itu ya berfungsinya itu sangat baik karena kalian dikasih otak itu beda dengan otak kayak hewan, ya. Otak kalian itu banyak sekali manfaatnya dan fungsi otak itu satu sebagai pusat regulasi dari tindakan yang dialami, di mana otak itu kalian itu bisa mengontrol. Kalian melakukan hal sesuatu itu karena atas dasar otak kalian yang berpikir, ya, seperti ya. Terus kemudian yang kedua, sebagai pusat pengatur organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, terus hati dan lain sebagainya. Kok bisa sih Bu? Kalau otak itu sebagai pengatur organ tubuh? Ya bisa, karena di dalam otak itu kalian bisa mengendalikan jantung kalian, misalnya ya, kalian mengalami kayak hati, kalian mengalami patah hati, ya membedakan otak kalian. Nih kalian berpikiran patah hati terus ya nanti otak kalian juga mudah sehat, paham ya? Oke, terus kemudian otak merupakan pengendali tubuh, sama kayak tadi ya, otak sebagai pengendali tubuh kalian. Untuk berpikir, jika kalian melakukan sesuatu tidak baik, kalian akan berpikir. Oke, terus kemudian jika seorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah. Kalian satu enggak? Ketika kalian berpikir negatif, itu kan tidak sehat ya? Itu mengalami hal tidak sehat. Percaya nggak? Itu ya. Walaupun kalian punya otak ini kecil, tapi itu manfaatnya sangat banyak. Makanya saya ingin mengajak kalian yang terutama seluruh TKJ 1 untuk menjaga otak kalian dan menjaga itu gimana sih caranya menjaga. Nah, di sini akan kita bahas. Oke, sebelum kita bahas nih bagian-bagian otak. Otak itu ada 4 bagian. Yang pertama otak besar, otak kecil, batang otak, terus kemudian simbik-simbik. Otak besar, kalian tahu nggak di sebelah mana? Ya, bagus. Otak besar itu ya, itu yang membedakan kalian antara manusia dan kalian. Ibaratnya membedakan antara hewan dengan manusia. Kalau mohon maaf, kalau hewan itu kan dia tidak bisa berpikir ya. Kalau manusia itu bisa. Nah, di dalam otak besar kalian fungsinya itu ya bisa untuk mengontrol kalian. Ya, bisa berpikir, bisa untuk mengendalikan apapun itu otak kalian bekerja dengan baik. So yang menyebabkan kalian mengendalikan itu dari otak besar. Kemudian terus otak kecil di mana bagiannya? Ya belakang, sini ya otak kecil ini ya. Nah, ya benar. Otak kecil di sini itu fungsinya apa? Untuk
untuk mengontrol. Tadi kalau tadi pengendalian, ya, dalam berpikir dan sebagainya. Kalau itu untuk mengontrol, ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kalian, itu fungsinya otak itu berfungsi mengontrol sebagian. Oh ini yang baik ke saya, oh ini yang tidak baik, untuk mengontrol. Ya. Oke, kata-kata, silakan. Otak. Nah, ya benar di sini ya. Batang otak itu fungsinya buat pengendalian kayak jantung, hati yang ada di dalam tubuh kita. Nah, beda-beda ya fungsinya nanti ya. Nah, itu sistem limbik itu apa? Yuk, itu buat ya pengendalian pernapasan kita. Sebagai ini ya, sebagai ini tuh fungsi itu banyak sekali dan berbeda-beda fungsinya. Kalian percaya nggak kalau ketika orang kecelakaan ya, itu ketika kena kepalanya dia langsung tidak, ya nggak? Nah, karena sebagian dari kepala itu berfungsi untuk pengendalian tubuh kalian. Nah, secara lihat nih, karena kalian sudah mengerti fungsi dari otak, ya kalian belajar untuk berpikir positif yang salah, ya. Terus kemudian untuk menjaga kesehatan kalian. Nah, kemudian dari otak ada nih. Nah, perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Dari tadi kan fungsinya ya, kemudian ternyata otak itu ada yang kanan atau yang kiri. Nah, setiap manusia dianugerahkan ya dari Allah itu punya kelebihan. Jadi kalau saya dominan otak kanan gimana? Ya nggak apa-apa. Terus kalau saya dominan otak kiri gimana? Nggak apa-apa. Karena fungsi otak kanan sama otak kiri itu berbeda. Ya, dilihat di sini. Ya. Kalau kalian dominan ke otak kiri, biasanya itu kayak gini, mikirnya itu cara logika, cara apa adanya. Misal ada meja ada kursi. Nah, kalau ada pulpen ada. Nah, kalau otak kiri dominan itu kayak gitu, dia mikirnya analitis. Ya, otak kiri itu yang dominan otak kiri. Terus kemudian dalam misal hitungan dia juga pintar matematika, karena matematika itu baku dan jawabannya baku ya. Itu biasanya pintar matematika, otak kiri. Yang dominan otak kiri. Nah, terus kemudian bahasa ya sama. Ketika misal ada bapak, ada ibu. Nah, terus kemudian ada siswa, ada nah iya. Itu kalau otak kiri itu berpikirnya itu kayak gitu. Tapi dia itu sesuai dengan apa yang dia ketahui dan apa sesuai yang dia pahami gitu ya. Kalau otak kiri itu, nah kalau otak kanan gimana? Kalau otak kanan biasanya dia itu berpikirnya kayak misal saya kasih ya. Dia itu biasanya otak kanan itu kreativitasnya tinggi. Dia punya ide. Itu otak kanan kan tuh, otak kanan itu punya ide. Kalau otak kanan, kalau otak kanan kalian ya, sebut saya otak kanan, berarti kalian harus memaksimalkan ide kalian. Dan di sini ya otak kanan itu berpikir kreatif. Dan otak kanan biasanya senang dalam seni, musik dan lain sebagainya. Karena dia itu sukanya bergerak. Nah, jadi tahu kan bedanya ya antara otak kanan dan otak kiri. Nah, Bu Yanti itu terus lanjut ini belum? Soalnya ada lagi. Nah, terus kemudian baik, kita lanjut ya. Materi cara membuat otak sempurna. 1. Selalu sikap dan berpikir positif. Kalian percaya nggak? Ketika kalian melakukan positif ya, melakukan terus berpikiran positif,
kalian itu menjadi berbahagia, positif, gitu kan? Nah, makanya kalian latih hal-hal yang membuat kalian negatif itu dihilangkan. Ya, dari sini kalian menghilangkan karena apa? Itu cara berkotak agar cemerlang. Ya. Kemudian harus senantiasa berpikiran yang bersih, ya, jangan yang kotor-kotor, yang negatif itu dibuang. Kemudian memiliki motivasi untuk berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif. Ya. Gimana? Kalian harus memiliki motivasi. Ini kayak gini. Kemarin kalian sudah melakukan ujian ya. Kalian harus punya daya saing ini. Kalian biar caranya saya biar nilainya bagus, saya biar apresiasi itu cara melatih otak kalian akan cemerlang. Terus kemudian mengkonsumsi makanan sehat untuk kecerdasan otak. Nah ini kalian semuanya makan sebelah, nah itu tidak sehat itu. Nah dikurang-kurangi. Ketika kalian nggak apa-apa kalian kalau ya makan sebelah dan sebagainya, tapi kalian mengimbangi dengan air putih. Ya, nggak apa-apa kalian. Terus saya mau bawa air putih, bawa botol nggak apa-apa, makan lebih sehat. Ya. Nah, terus kemudian biasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merasa otak. Nah, kayak tadi SPP itu bisa merasa otak kalian. Terus senantiasa mengatur waktu tidur dan cukup untuk makan beristirahat. Jangan suka begadang, ya. Saya ingin kalian tuh yang suka begadang siapa? Itu yang semuanya pasti. Nah, saya ingin ya kalian. Saya nggak kalau begadang paginya itu merasa badan nggak enak, merasa capek, letih. Nah, makanya jangan begadang. Istirahatlah yang cukup. Kalau manusia itu butuh istirahat itu selama 8 jam. Nah, itu tuh. Terus kemudian berdoa dan bersilah pikiran-pikiran kotor. Nah, senantiasa untuk melakukan doa ya. Kalian bersih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Yani mau melakukan tes otak kanan otak kiri ya. Nah, lihat ada. Nah, ini ada kertas ya. Kalau diisi nama sama kelas kalian. Nanti ditulis nomor 1 bisa jawabannya A, B itu ya. Jawabannya ada yang bilang ada suatu. Udah semua ya, tulis nama sama kelas ya. Nanti kalau udah sampai pembukaan kalian ganti. Gantian, Pak. Tapi ini dimatiin apa gimana, Bu? Jangan dimatiin, nggak bisa dimatiin. Apa ya, tolong temennya ganti temennya Bu ya. Dan tadi Bu Yani
Tuhan. Dibikin pegang aja terus loh. Heeh. Ya, karena nggak jelas. Lihat ya. Untuk yang pertama, cinta kamu. Pak, saya ke itu aja ya. Apa ya? Oh, ini dia. Oke. Udah masuk ya? Ya udah ya. Udah masuk kan? Ya. Udah dicoba dulu. Masih ya? Dihabis-habis ya. Soalnya nggak usah ditulis ya. Ya nggak capek cuma buat itu. Mau yang lain aja. Iya. Makasih ya. Coba Bu. Ya. Maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa. Ya. Gantian. Minta tolong di ini. Pegangin baik. Dari sini Pak Bu. Teman-teman nggak apa-apa. Iya.
gitu ya, masakan kami gitu. Apa ada yang mau ditanyakan dari soal itu? Apa ada yang bertanya lagi? Belum ya? Oke, udah semua? Mari kita cocokkan ya. Sejak dulu. Nah, ini jawaban nomor 1. Jika kamu menjawab nomor A, berarti nanti tidak dalam kurung oke. Ini kayak gini, ini B, nanti oka gitu. Ya, kami ya. Nah, nomor 1, jika kamu duduk di sebelah kedua, mau pilih duduk di sisi kiri atau kanan? Kiri. Kanan. Nah, itu dikasih oka oke gitu ya. Dalam kurung. Oke, dicocokkan ya. Nah, nomor 1 itu kiri oke. Kedua A. B oka. Nomor 3, kalau udah dari ujian, kamu lebih baik mendapat soal
Kelihatan kalian ya. Nomor 6. Tenang ya. Nomor 6, kalau jawabannya A itu oka, kalau B oki. Selanjutnya nomor 7. Apakah kamu suka memindah-mindahkan barang di kamar kamu setelah ada beberapa waktu, atau memindahkannya atau membiarkannya? Kalau A memindahkan itu oka, kalau membiarkan oki. Oke, selanjutnya nomor 8. Dapatnya kamu memperhitungkan waktu selama harus jam. Kalau ya oki, kalau ya oki, kalau B oka. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Nomor 9. Menyukai pelajaran itu aljabar itu oke A. Kalau B geometri A itu oka. Kalau B nama oke yang kiri. Oke, nomor 11 ya. Jika kamu diberi topik tentang sekolah, manakah yang lebih mudah dan bergantung untuk mengekspresikan pikiran kamu? Jika dalam tulisan itu jawabannya oke, A, yang A itu oke, yang B jika dalam gambar, kalau gambar itu oka, mana? Oke, nomor 12. Ketika seorang berbicara kepadamu, manakah yang lebih kamu perhatian? Apa yang dia katakan atau nada bicaranya? Kalau A, apa yang dikatakan itu jawabannya oke, otak kiri. Kalau lebih ke suaranya itu otak kanan. Oke, nomor 12. Bekerja, bicara. Apakah kamu menggerakkan tanganmu? Kalau hampir selalu oka. Kalau B jarak oke. Meja belajar atau tempat yang kamu pelajari? A, rapi itu oke. Kalau dikatakan itu oka. Kemudian nomor 15 ya. Lebih mudah yang mana bagi kamu? Mengangkat ide suatu paragraf itu oka atau menangkap konten suatu paragraf itu oke. Oke, selanjutnya ya. Nomor 16, kamu dapat berpikir dengan lebih baik pada saat duduk atau berbaring. Duduk itu oke, kalau berbaring nah. Ya oke. Mana yang lebih nyaman untuk kamu? Berbicara tentang atau melakukan hal yang lucu? A. Nomor 17 itu A atau A. Kalau 17 B itu oke. Ya. Kamu dapat menjelaskan itu kalau A jawabannya oke, kalau B oka. 19. Kamu selalu dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan perasaan kamu. Kalau hampir selalu itu oke, jarang sekali A. Oke. Nomor 20. Kamu suka melakukan atau melakukan hal yang menyenangkan? Kalau ya itu oka, kalau B tidak oke. Apakah kamu tertarik pada psikologi atau keilmuan holistik? Ya, tahu ya berbeda. Psikologi itu tentang jiwa dan holistik itu tentang kesehatan. Ya, itu jawabannya kalau ya itu oka, kalau B tidak oke. Apakah kamu pernah mengalami dejavu? Rasa pernah melihat atau tidak itu kalau ya tetap dekat oka, kalau tidak oke. Ya, next. 23. Apakah
Kalau tidak, tidak. Oke, nomor 25 ya. Ada yang bertanya sampai nomor 25? Ya, oke. 25. Apakah kamu termasuk orang yang romantis atau menyukai tidak? Kalau ya, oka. Kalau B, oki. 25. Apakah B, oki? Benar. Benar ya. Ketujuh, mudahkah untukmu mengumpulkan bekas kertas atau membawa yang tidak perlu? Kalau dia, oke. Kalau tidak, nah. Apakah kamu sering terlalu cepat mengambil keputusan atau tidak sempurna? Kalau ya, oke. Kalau tidak, oke. Nomor 29. Menurut kamu cukup objektifkah kamu dalam menulis sesuatu dan memperhatikan fakta-fakta yang ada sebelum mengambil keputusan? Kalau ya, oke. Kalau tidak, oke. Oke, kemudian nomor 30 ya. 30. Mudahkah kamu merasa sedih atau bicara bagi kamu untuk menangis? Kalau ya, oke. Kalau tidak, i. Ya. Satu ya. Apakah pada umumnya kamu berpikir secara logis dan memikirkan mengapa orang-orang tidak seperti itu? Kalau ya, i. Kalau tidak, a. Apakah kamu sering merasa tidak punya cukup waktu? Cukupin. Kalau ya, apa? Kalau tidak, i. Next, kemudian mudahkah bagi kamu untuk belajar melalui observasi dan melakukannya? Kalau ya, a. Kalau tidak, i. Terus nomor 35. Tertarikkah kamu pada teknologi atau menggunakan cara teknis? Kalau ya, oke. Kalau tidak, a. Nomor 36 terakhir ya. Itu 36. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menggambar sebuah sketsa kasar dan menjelaskannya? Kalau ya, a. Kalau tidak, b. Ya, tidak. Kalian hitung ya jumlah okanya berapa, okinya berapa. Ora.
Alhamdulillahnya itu ada yang kanan dan ada yang kiri. Ya. Jadi kalian udah tahu nih, oh ternyata setelah saya dites, ternyata saya lebih dominan ke otak kanan misalnya. Berarti kalian, oh saya lebih kanan, tapi kreativitas saya harus gimana caranya saya bisa mengembangkan kreativitas saya. Dan sebaliknya, oh saya ternyata setelah dicek itu otak kiri. Berarti saya gimana caranya bisa berpikir kayak menambah ilmu pengetahuan saya. Jangan menonton kayak misal Beja Busito, jadi ada perluasan materi yang kalian harus dapatkan. Dipahami? Nah, oke. Karena waktunya ini habis selesai, dia cukupkan dulu. Sebelum dia dicukupkan, berarti melakukan refleksi. Ya. Jadi di sini ada satu lembar. Nanti kalian tinggal dijawab. Ya, tulis. Oke, di sini ada tulisan dulu. Uraian kegiatan yang telah dilaksanakan. Misal sudah selesai, sudah baik, terus hasilnya dicapai. Oh saya ternyata sama, terus kelas ini saya ternyata sama ini. Belum tidak lanjut. Jadi kita akan kegiatan lagi. Tidak lanjut bisa diisi apa mengembangkan apa belajar apa.
Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelas 3, kalian sudah tahu nih, oh ternyata saya lebih ke dominan ini, lebih ke dominan ini, dan ada lagi yang sedang. Oh gimana caranya? Nah itu kalian harus belajarlah untuk selalu mengasah otak kalian agar apa yang kalian ibaratnya gini ya, jangan sampai kalian kan sudah dikasih sama Allah tentang apalagi otak kalian ini baik dari hewan itu kan dioptimalkan, jangan sampai pikiran negatif ya. Tolong kalian ketika ada masalah atau apapun itu jangan pikiran kayak kasihan otak kalian ya, walaupun otak kalian itu jumlahnya ini berapa sel di sini ya itu, tapi kalau kasih waktu apalagi ini ya, ketika kalian saya ternyata banyak tugas terus ada yang ikut kegiatan pusing gimana caranya itu, kalian istirahatlah, kasihan otak kalian mau kecil ini kasihan. Dan apalagi kalian sudah dewasa, sudah kelas 10 dan sebentar lagi ya kalian naik kelas 11 kan harus melatih otak kalian. Gimana caranya? Oh saya harus belajar untuk melatih misal disiplin atau disiplin tuh ya. Oke, karena waktunya sudah selesai biar dicukupkan dulu. Terima kasih atas waktunya dan minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Tentang kedisiplinan. Oke ya, sebelum dicukupkan disiapkan dulu doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.